Ya, selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore. Shalom. Tuhan mengasihi ibu-ibu semuanya. Puji Tuhan, meskipun masih melalui online, ya kita masih bisa bertemu kangen. Ini maaf kalau suara saya agak kurang jelas ya, internetnya memang rada ini mengganggu ini ya, terganggu. Ya, kita akan memulai ibadah kita koper pada sore hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami ibu-ibu boleh berkumpul bersama-sama, meskipun kami bertemu kangen hanya melalui Zoom. Biarlah teman kami juga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersyukur juga untuk kesehatan kami, untuk kehidupan kami. Sehingga hari ini kami melakukan aktivitas kami dengan sehat. Itu semuanya adalah anugerah daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bergabung. Kiranya Tuhan memimpin juga. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka dalam keadaan sakit atau lelah. Tuhan mau tolong juga supaya boleh mereka mempunyai kekuatan dan mereka mempunyai penghiburan di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mau pimpin acara Engkau pada hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sarana internet yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau juga mau memberkati persiapan Ibu Rita yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Engkau menyempurnakan persiapannya. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Biarlah kami boleh menjadi ibu-ibu yang semakin kuat di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ini hanya di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu, kita lanjutkan lagi puji-pujian kita. Saya sebenarnya pengen videonya dibuka nih sebenarnya. Tapi karena internetnya ya, kalau ada yang mau buka boleh dicoba ya. Saya ingin menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hari ini kan siapa yang kira-kira sudah olahraga? Atau siapa yang hari ini cuman duduk-duduk aja? Videonya bisa dibuka enggak? Jadi saya bisa kelihatan. Nah. Olahraga jalan terus. Nah, puji Tuhan. Siapa yang kira-kira hari ini sudah capek nih seharian di dapur, masak, waduh nih. Siapa yang kira-kira yang sibuk seharian keluar tadi jalan-jalan atau punya kesibukan? Masak jalan terus. Wah, nah ibu-ibu kan selalu sibuk ya. Nah, jadi saya kepengen ngajak lagu ini tuh dinyanyikan dengan sambil berolahraga tangan, karena tangannya hari ini kan sibuk nih hari ini. Jadi saya pengen nih, aduh tangannya digini-giniin, olahraga ya. Nah saya pengen nih lagu ini nanti ngikutin gerakan saya. Atau mungkin ibu punya gerakan sendiri nggak masalah. Jadi nanti kalau lagunya Yesus kekasih jiwaku, itu jadi Yesus kekasih jiwaku, tangannya diangkat ya. Sungguh ku percaya padamu gitu. Nanti kalau ku arahnya ke dada ya. Ini karena ada jeda nih, jadi nggak pas nih ya. Ada jeda ngomongnya sama gambarnya. Jadi nanti kalau nyebut nama Tuhan, kita tangannya di atas. Kalau nyebutku, langsung tangannya di dada. Nanti kalau dari terbitnya matahari kita naik ke atas ya. Nanti kalau terbenam turun ke bawah. Ya, siap ya. Tapi ibu-ibu nggak harus ngikutin saya, kalau mau ada gerakan apa sendiri boleh ya. Dicoba ya. Satu lagu aja. Nanti ini untuk persiapan sekalian, siapa tahu ada ibu-ibu yang mau bersaksi ya. Jadi persiapan sekalian ya. Yuk kita mulai ya. Tangannya ke depan dulu.
dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Tangannya di depan, ayo, berdiri. Ser, ser, ye, ser, 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 ye, ser, ser, ser. Oke. Yeay. Yeay. Udah panas belum tangannya? Udah seger, nggak ngantuk kan? Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang ibu-ibu yang mau bersaksi boleh. Kira-kira siapa yang ingin bersaksi? Silahkan. Saksi apa ya? Banyak Ada sekali. enggak? Kemarin sih saya tunggu kok nggak ada yang daftar ya. Tapi barangkali ada yang spontan mau bersaksi, kesaksian apa yang Tuhan sudah berikan buat kita sepanjang minggu ini atau mungkin hari ini. Tuhan sudah berkati apa gitu. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ayo. Saya banyak sekali sampai bingung. Siapa nih? Belum. Oh, Bu Anda belum. masih belum punya bahan. Oh, iya. Ya, untuk ini saya dulu deh. Saya kesaksian dulu. Ya, bukan kesaksian sih, saya mau cerita ya. Nah, sebelum mungkin ibu-ibu sebagian udah tahu nih. Ya, ini saya waktu di bulan yang sama, di tahun yang lalu, ini saya sempat general check up ya, general check up di rumah sakit karena kantor gitu. Sebenarnya saya ini tuh mau ditindak DSA. Jadi saya waktu itu general check up, jadi seluruh saya sama Alistio itu medical check up dari kantor untuk jantung, untuk paru-paru, untuk internis, semua tuh di check up semuanya. Nah, ini yang saya mau ditindak ini di kepala saya. Nah, sebelumnya ini prosesnya juga sudah ada pemeriksaan nih. Nah, jadi pemeriksaannya tuh kepalanya di kayak sekarang nih. Ya, Ya, saya mau bersaksi, mengucap syukur sebenarnya sih bahwa adik saya Doni kan meninggal karena COVID. Saya biasanya berlima ini rukun gitu ya. Sekarang tinggal berempat. Kok ya ada rasa gimana gitu. Kok hilang satu. Tapi ketika dia meninggal, hati saya itu sudah rasanya yakin kalau Tuhan itu memenuhi janjinya, yaitu satu orang selamat, seisi rumah selamat. Berarti adikku ini pun selamat. Aku yakin itu. Sehingga saya sampai sekarang seperti nggak kehilangan dia. Cuma nggak lihat dia gitu. Tapi dia ada dan suatu waktu rasanya besok ketemu sama dia. Nah, walaupun begitu menyesuaikan diri yang tadinya 5 orang, ini ya rukun. Kok tinggal 4 itu kok ya agak godang sedikit. Gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur bahwa kami masing-masing diberi kekuatan ya, menyaksikan waktu dia dimakamkan, dan saat itu hanya anaknya saja yang mengurusi, karena kan harus jaga jarak cukup jauh. Dan ternyata juga sejauh ini anak-anaknya itu juga mengurusi ibunya masih di rumah sakit, masih belum boleh keluar. Mungkin Sabtu ini mungkin baru ada keputusan lagi. Ya begitulah, saya mengucap syukur bahwa
Tuhan memberi saya saudara-saudara yang baik. Dan bahwa sekarang tinggal 4 orang, ya saya akan berusaha minta tolong Tuhan supaya kami tetap dalam kondisi yang baik seperti itu. Begitu saja Ibu-Ibu. Terima kasih. Halo. Ya. Halo Bu Yuli, terima kasih Bu Wanda. Iya. Terima kasih Bu Wanda, terima kasih ya. Ini sorry, tadi internetnya ngacau. Halo, masih bisa dengar nggak? Kedengaran dan kelihatan. Nah, ini tadi ngelanjutin yang saya ini ya ceritakan tadi. Jadi tadi kan saya cerita ya waktu ada general check up. Jadi saya berdua itu di check up yang terakhir bagian kepala. Jadi yang kayak model sekarang itu kan saturasi mesti harus kandungan kadar oksigen yang ada di otak itu harus bagus kan. Kayak COVID gitu kan juga memang ya. Jadi dites untuk saturasi oksigen yang ada di kepala. Jadi waktu itu kepala saya itu mungkin selama ini saya nggak rasa karena kan kadang-kadang pusing gitu, tapi saya merasa itu seperti hal biasa karena kan orang-orang juga cerita kalau misalkan apa pusing gitu kan, oh berarti memang ada orang itu bisa pusing gitu. Saya pikir itu hal biasa gitu, tapi ternyata ketika waktu ada pemeriksaan itu oksigen saya yang masuk di otak di kepala itu kurang gitu. Nah ternyata waktu diperiksa sepertinya ada pembuluh yang terhambat gitu. Jadi banyak kemungkinan itu memang dari kecil saya memang sudah nggak ada salurannya atau memang terhambat karena saya banyak pikiran atau mungkin pola makan yang nggak benar. Jadi ada kolesterol atau apa begitu bisa mempengaruhi gitu. Jadi akhirnya saya waktu diperiksa itu memang disarankan untuk ikut DSA, jadi brainwash ya. Sebenarnya waktu itu saya sudah lama dengar kata brainwash itu, tapi saya nggak berpikiran bahwa sebenarnya saya ini harus menjalanin gitu. Karena kan banyak orang ngomong katanya itu ada bahayanya juga. Nanti ketika ditindak gitu nanti mungkin ada pembuluh yang bisa pecah atau apa mungkin ada ketakutan jangan-jangan nanti setelah ditindak nanti jangan-jangan saya lupa sama keadaan gitu ya, lupa sama teman-teman atau lupa ingatan gitu. Ada ketakutan gitu juga. Tapi karena dokternya menyarankan dan karena ini juga rekomen dari kantor, saya pikir ya memang nggak murah biayanya. Kalau seandainya saya melakukan ini sendiri, saya pikir saya juga berpikir 2 kali 3 kali ya kan, karena biayanya luar biasa mahalnya gitu. Tapi karena puji Tuhan kantor mengcover ini, jadi saya akhirnya mengikuti tindakan ini. Jadi ini tindakan ini waktu itu bulan Februari juga gitu. Jadi waktu itu Bu Rita dan Pak Edi juga ikut saya sebelum itu masuk sampai persiapan sampai tindakan sampai selesai itu Pak Edi dan Ibu Rita menemani saya. Saya sengaja memang nggak kasih tahu siapa-siapa gitu. Karena saya pikir ini bukan hal yang saya berangkat itu dalam keadaan sakit atau koma atau apa ya. Saya pikir wong saya masuk itu sehat. Jadi saya pikir nggak masalah gitu loh. Terus memang terus akhirnya ditindak. Jadi dilakukan tindakannya pun juga nggak lama. Itu di depannya ada layar tuh 4 bisa melihat keadaan saya. Jadi ada gambar otaknya, ada gambar statis atau gambar-gambar ini ya. Ini menunjukkan keadaan saya di dalam itu. Jadi ruangannya terbuka seperti akuarium gitu. Jadi ditindak bekerja di situ. Mungkin slide-nya bisa dilanjut ya. Jadi itu gambar-gambar itu sebelumnya.
Nah, ini jadi proses-proses ini, jadi waktu itu kepala saya tuh seperti ditiup dengan kayak angin gitu ya. Jadi pembuluhnya kayak itu apa disembur gitu ya. Jadi kasih udara dingin dulu gitu, terus dirasakan. Matanya tidak mengenai kornya itu. Jadi terus kan apakah itu itu ini ya saya merasakan. Setelah itu pakai yang hangat gitu. Nah, setelah ditindak itu saya kayak kasih suntik gitu kan saya cuma di bagian gitu ya karena nah setelah itu memang setelah ditindak itu jadi saya ini apa seperti pusing terus seperti mual-mual gitu ya. Jadi malah kondisi saya setelah ditindak itu malah jadi sepertinya saya lemes gitu ya. Tapi saya setelah itu ya disuruh istirahat di opnam sampai besok sorenya saya baru boleh pulang gitu. Nah, banyak hal-hal yang seperti ini, kejadian ini tuh memang banyak yang saya syukuri. Tapi saya memang nggak menyadari bahwa tindakan seperti ini bakal saya jalani gitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang nih ya lumayan kondisi saya lumayan jarang pusing gitu ya. Nah, di bulan yang sama juga waktu itu saya tindakan ini sebelumnya juga kebanjiran. Jadi sebelum tindakan ini saya juga kebanjiran. Jadi sebenarnya di awal tahun yang lalu itu di tahun yang kayak ini ya. Jadi Januari Februari itu membuat saya itu banyak khawatirnya, banyak yang dipikirkan gitu. Nah, waktu itu waktu kebanjiran itu kan semua orang juga Bu Bambang merasakan. Jadi ini rumah saya ya. Waktu itu kekhawatiran saya mobil saya tuh sudah mau naik tuh. Sesuai gambar itu kan dilihat mobil saya sudah mau kerendam air, mau kemasukan air. Tapi dengan kekhawatiran saya tuh berpikir sampai sedemikian ya, sehingga saya tuh mengkhawatirkan kalau wah ini saya bakal nanti urusan sama asuransi, urusan sama bengkel. Jadi udah saya pikiran ini karena saya waktu itu saya tinggal. Jadi saya tinggal pergi keluar kota, ada keponakan saya menikah dari Semarang. Jadi ketika saya pulang ke Kelapa Gading itu saya nggak bisa masuk rumah sendiri. Akhirnya saya lanjut lagi ke di Moi. Jadi saya nginep semalam lagi di Moi. Jadi terus banjir itu saya pikir sudah kena ke mobil saya juga. Soalnya saya tuh banyak khawatir beberapa tahun yang lalu yang sebelum kebanjiran itu pun tahun-tahun 2007 kalau nggak salah ya atau 2000 berapa itu saya juga sudah kena mobil 2 juga di lantai mobil saya itu kena banjir juga karena kejadian seperti itu makanya saya jadi takut gitu jadi khawatir terus ya tapi setelah saya lihat gambar yang tadi sebenarnya kalau di nalar itu orang pasti ngelihat bahwa air ini tapi seperti saya share waktu itu di koper ya itu saya luar biasa sepertinya Tuhan itu mendengarkan saya semoga tidak terjadi apa-apa tidak membuat saya itu nanti harus sibuk sana kemari gitu ya ternyata ketika paginya air surut itu berkerak gitu ya mungkin lah gitu tapi bagi saya itu sepertinya Tuhan mendengar apa yang gitu ya dan datang itu saya berpikir waduh ini mesti lantainya kena lagi nih seperti dulu karena yang seperti dulu itu saya luar biasa sibuknya sama Listia tuh yang ngurusin bengkel bolak-balik terus ngurusin asuransi 2 mobil ya kan
Itu yang zaman dulu itu mobilnya. Nah sekarang ini yang saya pikir, aduh ini kena lagi nih gitu. Tapi ternyata begitu saya pulang, itu begitu kering, besok paginya saya lihat mobil saya tuh bisa di starter, kering sama sekali, lantainya nggak basah sedikit pun. Nah itu puji Tuhan. Nah ini yang saya mau sharing, katakan bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan selalu ya, itu di luar rencana kita. Kalau mengenai banjir ini dulu juga saya pernah cerita di Koper ya. Dulu mobil saya yang BMW itu juga saya berpikiran takut. Makanya saya bawa pergi supaya tidak ditinggal di rumah. Saya pikir daripada nanti BMW saya kena banjir, wah nanti repot ini, saya gantinya lebih mahal dari yang saya bayangkan gitu. Ternyata ketika saya bawa, saya kan pernah cerita itu dulu. Justru saya mengisi bensin itu yang bensinnya isinya air. Jadi bensin itu masuk di dalam tangki bensin mobil saya yang BMW itu sampai diisi penuh. Akhirnya mogok. Itu kan di luar kendali saya. Berarti saya tuh berpikiran ketika saya mengkhawatirkan, tadinya saya khawatir mobilnya saya bawa deh biar nggak kebanjiran. Karena saya pikir nanti kalau kebanjiran saya repot gitu. Lah kok ternyata malah airnya itu masuk di dalam tangki mobil saya. Kan aneh itu berarti. Ya kan? Saya yang khawatirkan malah justru terjadi gitu. Nah, saya berpikiran sekarang akhirnya apa sih yang harus saya khawatirkan gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir semua saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang saya khawatirkan belum tentu terjadi. Apa yang saya mungkin tidak pikirkan, Tuhan akan berikan. Jadi semuanya itu saya sadari berjalannya waktu kita sebagai ibu-ibu jangan banyak yang dikhawatirkan. Karena apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, untuk selanjutnya di hari besok kita tidak tahu. Ya itu aja kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Saya menginginkan ibu-ibu juga di saat-saat seperti ini kita tidak boleh banyak stres, kita tidak boleh banyak berpikiran yang macam-macam, karena kita tidak tahu hari besok, nanti sebentar lagi 1 jam apa yang jadi, apa ini hujan lagi atau banjir lagi, saya juga udah pasrah. Saya cuma berdoa, Tuhan lagi kondisi pandemi ini kalau bisa ya jangan banjir, karena kan banyak masalah-masalah gitu ya, kasihan orang banyak juga. Saya berpikiran itu. Nah, sebulan Januari ini yang biasanya kemarin tahun lalu saya banjir tuh udah kemasukan di rumah 3 kali. Nah, di Februari saya bulan yang lalu masukkan sekali. Nah, puji Tuhan ini bulan Januari sudah berlalu. Nah, Februari ini saya mengharapkan berlalu juga, jangan sampai ada banjir gitu ya. Ya itu mau saya. Tapi kalau Tuhan memang kasih itu banjir, ya saya terima, karena temannya juga saya pikir enggak cuma sendirian. Ya itu aja. Ya nanti kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan Bu Rita ya. Terima kasih untuk kesaksian buat saya. Nanti persiapan firman Tuhan ini kita menyanyikan Hatiku Percaya. Ya di saat-saat kita udah pikirkan apa-apa ya, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan apa yang terbaik buat kita semuanya. Ya, kita nyanyikan Hatiku Percaya. Nanti setelah itu saya serahkan kepada Bu Rita yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan.
serahkan kepada Ibu Rita. Terima kasih, Diakon Juliana. Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya menyambut Ibu Sani, Ibu Lili, dan Mbak Ratmi. Terima kasih boleh bergabung bersama di Komisi Perempuan sore hari ini. Saya juga menyambut untuk semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami boleh berdiam diri, kami rindu mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa-Mu yang menjamah setiap kami, untuk kami boleh membuka hati kami, dan biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan benih firman Tuhan boleh tumbuh subur di hati kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu, dan hidup kami sungguh boleh berbuah-buah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini, Hawa godaan di taman. Kejadian 3 ayat 1. Kita akan baca firman Tuhan ini. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ibu-ibu yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami godaan? Bisa angkat tangan, tunjuk tangan. Ada di antara ibu-ibu yang tidak pernah digoda atau tergoda? Godaan bisa berupa macam-macam. Misalnya godaan membeli sesuatu barang yang di luar jangkauan kita dengan harga yang tidak normal. Tidak normal itu bisa terlalu tinggi dan kita tergoda, kita kepengen membeli, akhirnya kita harus berhutang dan kita harus mencicil, gitu ya. Atau harga yang tidak normal terlalu rendah. Banyak di Instagram jual minyak goreng, itu satu karton ada 6 pak, satu paknya 2 liter, harganya cuma 60 atau 70 ribu. Itu kan diskonnya terlalu banyak dan menggiurkan sepertinya. Tapi tidak bisa COD, pasti harus transfer. Kalau kita tergoda, kita beli, setelah kita transfer, banyak hal terjadi, barangnya nggak nyampe rumah. Dan kita tertipu. Godaan yang lain lagi, godaan untuk meninggalkan Tuhan. Ketika banyak pergumulan yang tidak kunjung berakhir. Khususnya di masa pandemi ini, banyak orang yang di PHK. Saya mendengar banyak perceraian, angka perceraian tinggi. Karena mungkin keadaan ekonomi yang tidak stabil atau bahkan nol sama sekali, membuat pertengkaran yang hebat dan terjadi perceraian. Banyak juga kasus bunuh diri di masa pandemi ini. Ada juga godaan untuk marah. Itu yang sering terjadi di antara kita. Godaan untuk marah itu sangat susah dikendalikan. Godaan untuk menjadi lebih kaya secara materi.
Misalnya ikut investasi. Memang tidak salah ibu-ibu kita kepengen mungkin nabung untuk masa tua atau yang lain. Tapi kita perlu hikmat. Ketika kita tergoda dengan iming-iming yang menggiurkan dan itu di luar dengan bunga yang di luar batas terlalu tinggi, itu bisa terjadi penipuan, investasi bodong misalnya. Atau godaan untuk mempercayai ramalan daripada firman Tuhan. Juga terjadi di masa pandemi ini. Banyak di antara orang-orang yang lebih percaya ramalan. Ramalan orang-orang daripada percaya kepada firman Tuhan. Dan masih banyak lagi godaan-godaan yang menggodai kita, yang akan menjatuhkan kita dalam dosa. Ibu-ibu yang terkasih, ayat firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 1 tentunya kita semua pernah membaca, mendengar, bahkan kita hafal di luar kepala cerita tentang Hawa ini. Mari kita perhatikan di ayat yang ketiga. Setelah ular berkata kepada Hawa, Hawa itu berpikir, benar heran ya, kenapa kok aku belum pernah memperhatikan betapa indahnya pohon yang tumbuh di tengah-tengah taman itu. Padahal mungkin sebelumnya Hawa itu enggak berpikir sampai ke sana, istilahnya enggak ngeh. Tapi setelah iblis berkata, ular berkata kepada Hawa, dia langsung ngeh, oh iya ya, kok saya enggak lihat gitu. Itu ada beberapa penafsir yang mengatakan seperti itu. Saya ambil renungan ini sebagian dari buku karya Gin Carson. Hawa tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan iblis yang menyamar sebagai ular. Ibu-ibu, mari kita melihat sifat-sifat iblis. Sifat-sifat iblis yang pertama, sejak semula iblis memang pendusta dan pembunuh. Itu ada di Yohanes 8 ayat 44. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri. Kemudian iblis selalu ingin menipu manusia, menyamar sebagai malaikat. 2 Korintus 11 ayat 4. Iblis juga sangat senang memutarbalikkan firman Tuhan. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian iblis rajin sekali mencari mangsa atau korban. Itu ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti kita pernah membaca dari kisah Ayub, iblis berkeliaran melihat anak-anak Tuhan yang setia, dan dia menggoda supaya anak Tuhan yang setia itu jatuh. Jadi iblis itu rajin sekali. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, belum tentu kita setiap waktu mencari jiwa untuk Tuhan. Sifat iblis yang selanjutnya, iblis sangat licik. 2 Korintus 11 ayat 3. Ya, ayat-ayat firman Tuhan ini bisa nanti ibu-ibu baca sendiri di rumah. Iblis memang sangat licik. Dia memakai kelicikannya untuk memuaskan diri dan kepentingannya. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana liciknya iblis supaya kita lebih hati-hati, kita lebih waspada, kita lebih peka. Di cerita Hawa ini, iblis menyerang kaum yang lebih lemah dengan godaan-godaannya. Di cerita ini, kaum yang lebih lemah yang dimaksud adalah perempuan, yaitu Hawa. Beberapa orang berpikir atau penafsir berkata bahwa Hawa menerima perintah bukan langsung dari Allah, melainkan melalui suaminya. Dan oleh karena itu bisa saja lebih mudah dibujuk untuk tidak mempercayai perintah itu. Kelicikan iblis yang kedua. Iblis memulai perbincangan dengan Hawa ketika dia sedang sendirian. Ada banyak cobaan yang berhasil menjatuhkan orang dalam dosa saat orang itu dalam kesendirian. Ibu-ibu yang terkasih, seperti yang tadi saya sudah katakan, di masa pandemi ini banyak orang-orang yang bunuh diri, yaitu
mungkin terjadi karena sangat stres dan dia tidak mengambil waktu kesendiriannya bersama dengan Tuhan. Kadang kita perlu waktu-waktu sendiri ketika kita mengalami kehancuran, kita mengalami stres, kita mungkin mengalami depresi, kita boleh sendirian, tapi dengan satu syarat, kita harus bersama dengan Tuhan. Ketika kita sendiri, kita harus menghadap Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, sehingga sebenarnya kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, iblis dengan sangat cepat akan mempengaruhi kita. Persekutuan orang-orang kudus memberikan banyak kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Maksudnya bagi orang-orang yang sedang dalam kesendiriannya. Persekutuan orang-orang kudus yang dimaksud adalah seperti saat ini, Komisi Perempuan, kita bersekutu bersama, doa pagi, pembinaan warga jemaat. Kalau di youth ada Komsel Youth, ada KYTB, ibadah tiap-tiap minggu. Persekutuan-persekutuan dan komsel-komsel yang diadakan. Firman Tuhan, pujian, dan sharing-sharing yang kita dengar, itu bisa membuat kita lebih kuat, menguatkan, menghiburkan, menegur, menerangi jalan hidup kita. Bahkan kalau jalan kita salah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bisa saja firman Tuhan itu menegur kita dengan keras. Dan kita boleh kembali ke jalan yang benar. Itulah tujuan dari persekutuan orang-orang kudus. Bisa memberikan kekuatan dan perlindungan buat kita untuk menolak godaan-godaan dan kelicikan-kelicikan iblis. Yang ketiga, kita akan melihat iblis bagaimana liciknya memutarbalikkan firman Tuhan. Mari kita akan baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Di slide tidak ada, jadi kita buka Alkitab. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 1, yang tadi sudah kita baca. Ular berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa bedanya, ibu-ibu? Iblis mengubah perintah Allah menjadi sebuah pertanyaan. Tadi di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, itu perintah dari Tuhan, perintah dari Allah. Tetapi ketika iblis berkata kepada Hawa, bukan lagi perintah, tetapi dibalik menjadi pertanyaan. Mula-mula iblis mengajar manusia supaya meragukan apa yang Tuhan katakan. Dan langkah berikutnya adalah untuk menyangkal. Kemudian secara bertahap membuat manusia menjadi ateis. Itulah kelicikan-kelicikan iblis. Jadi kita perlu sangat-sangat hati-hati. Inilah yang membuat Hawa menjadi ragu. Iblis benar-benar melakukan kebohongan. Kita akan baca Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Luar biasa ya ibu-ibu. Allah berkata, pastilah engkau mati. Tetapi diputarbalikkan oleh iblis, sekali-kali engkau tidak akan mati. Itulah kelicikan iblis. Berikutnya, iblis menjanjikan keuntungan. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Iming-iming yang menggiurkan, bukan? Ketika kita makan buah itu, ular berkata bahwa matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis menghasut manusia bahwa Allah memiliki maksud yang tidak baik terhadap mereka. Allah mengetahui bahwa buah itu akan membuat manusia sangat hebat. Oleh karena itu Allah melarang manusia memakannya. Itulah hasutan iblis. Itulah kelicikan iblis. Iblis menabur perpecahan, menjauhkan kasih Allah dari manusia, dan sebaliknya, kasih manusia dari Allah. Ibu-ibu yang terkasih, setelah membahas tentang sifat-sifat dan kelicikan iblis, kita akan melihat bagaimana dengan Hawa. Serangan iblis terhadap firman Allah semestinya menjadi peringatan bagi Hawa untuk tidak mendengarkan iblis. Hawa seharusnya dapat meloloskan diri pada tahap pencobaan yang sedang dihadapinya itu. Karena walaupun Hawa berada dalam bahaya, ia telah diciptakan dengan suatu kemauan yang sanggup menolak si pencoba atau godaan tersebut. Hawa tidak perlu memberi kesempatan kepada iblis yang hendak menipu dia itu dengan mendengarkan bujukannya. Mari kita akan membaca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itulah firman Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Namun Hawa mendengarkan iblis. Yang lebih celakanya lagi, Hawa menjawab iblis. Hawa melibatkan diri ke dalam percakapan dengan iblis. Hal inilah menandai permulaan jatuhnya Hawa ke dalam dosa. Yang seharusnya dilakukan Hawa adalah menjauhkan diri dengan mengatakan, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Harusnya Hawa seperti itu. Seperti yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 23. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri di rumah. Setelah Hawa membuka peluang dengan menjawab iblis, maka iblis terus-menerus membujuk Hawa. Kesempatan dibuka, tidak disia-siakan oleh iblis. Rayuan iblis agar Hawa tidak taat kepada Allah sangat fatal bagi Hawa. Pertahanannya untuk menolak si iblis telah dipatahkan pada waktu Hawa bersoal jawab dengan si iblis. Hawa mengulurkan tangannya, mengambil dan memakan buah yang diinginkannya itu. Pada saat itu juga seluruh kehidupan Hawa berubah. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang terjadi ketika Hawa sudah melakukan dosa? Akibat dosa, seluruh dunia terkutuk. Hukuman yang dijatuhkan Allah ke atas Hawa mengungkapkan kepadanya akibat dari perbuatannya yang mendatangkan malapetaka, bukan hanya Taman Eden yang indah itu, melainkan juga seluruh dunia terkutuk. Binatang-binatang pun terkutuk. Ketentraman dunia hewan yang diperintah oleh Adam bersama-sama dengan Hawa telah dirusak. Yang kuat akan menguasai yang lemah. Firdaus yang indah dalam sekejap mata telah menjadi firdaus yang hilang. Hawa sebagai ciptaan Allah yang terakhir untuk melengkapkan karya penciptaan yang telah dilakukan Allah, mata rantai terakhir dalam rantai kebahagiaan di bumi. Hawa telah membuang kebahagiaan itu oleh ketidaktaatannya. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Akibat dan hukuman tidak hanya kita sendiri yang menanggung, tetapi bisa jadi keluarga kita juga menanggungnya. Suami,
anak, orang tua, ikut menanggung hukuman dan akibatnya. Akibat dosa berikutnya yaitu sukacita yang dirasakan Hawa atau perempuan sebagai seorang ibu akan disertai kesakitan dan kesusahan pada saat hamil dan melahirkan anak. Mereka telah menjadi manusia fana, mati secara rohani, mengalami kekosongan karena terpisah dari Allah. Tidak ada lagi seorang pun yang hidup tanpa dosa seperti yang pernah dialami oleh Hawa dan Adam tentunya. Berulang-ulang iblis membujuk keinginan hati manusia dan mencoba memikatnya. Dosa dan kematian akan menjadi akibatnya setiap kali orang menyerah kepada keinginan hatinya sendiri. Dalam setiap generasi akan selalu ada orang-orang seperti Hawa yang terdorong oleh keinginan hatinya sendiri untuk memiliki apa yang dilihat oleh mata, memuaskan keangkuhan hidupnya dan nafsu kedagingannya. Kita akan membaca Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita akan kembali membaca 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iblis berusaha untuk menghasut setiap orang agar melawan Allah, sama seperti yang telah dilakukannya terhadap Hawa. Ia membangkitkan pemberontakan dan perasaan kurang puas supaya manusia jatuh dalam dosa. Parahnya lagi, Hawa menjadi penggoda dengan memberikan buah itu kepada Adam. Banyak godaan yang berbahaya datang kepada kita dalam warna-warni yang indah dan meriah, tetapi hanya sebatas penampilan luarnya saja. Dan seakan-akan itu datang dari atas. Karena iblis dapat terlihat sebagai malaikat terang. Perhatikan ibu-ibu, suatu hal yang berbahaya jika kita tawar-menawar dengan suatu godaan yang sejak awal seharusnya ditolak dengan penghinaan dan rasa jijik. Orang yang ingin terlindung dari bahaya harus menjauh dari jalan yang berbahaya. Kita akan kembali membaca Amsal 14 ayat 7. Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Amsal 4 ayat 14 dan 15. Amsal 4 ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Itulah firman Tuhan. Kita harus menjauh dari jalan-jalan yang berbahaya. Hawa telah membiarkan dosa masuk ke dalam dunia ketika ia mengizinkan iblis menimbulkan keraguan-raguan dalam hatinya terhadap firman Allah dan kasih-Nya. Padahal justru firman Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita dalam
segala aspek kehidupan kita, termasuk untuk mengatasi godaan-godaan dari iblis. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, nanti ibu-ibu bisa baca sendiri, pencobaan di padang gurun. Yesus yang sudah membuktikan bahwa orang dapat mengatasi pencobaan apabila ia berpegang pada firman Allah dan hidup sesuai dengan firman Allah itu. Jadi ibu-ibu, jangan pernah meragukan firman Allah yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang menguasai hati kami, Tuhan memampukan kami, untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang cakap, istri yang cakap, oma-oma yang cakap, karena ia lebih berharga daripada permata. Cakap dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Cakap untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Cakap untuk menolak dan mengatasi semua godaan dan pencobaan yang ada. Peka terhadap segala hal yang terjadi yang ingin menjatuhkan kami, sehingga kami tidak melakukannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Kuasa-Mu yang terus menopang kami, yang terus melindungi kami. Kiranya setiap kami ya Tuhan boleh terus hidup, berpegang pada firman Allah yang hidup itu. Karena itulah terang dan jalan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke Diaken Juliana, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Rita yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu, kita pada sore hari ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, ya. Kita sebelumnya akan menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Biarlah Tuhan mendengarkan doa-doa syafaat kita. Ini slide-nya mau ditampilkan dulu atau mau langsung nyanyi dulu ya? Nah, kita nanti ya mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Nanti selanjutnya saya akan mendikte untuk doa-doa syafaat ya. Mungkin dua nomor. Nanti saya akan menaikkan doa bersama-sama, jadi dua nomor. Nah, mungkin kita akan mulai dengan nyanyi mampirlah dengar doaku. Nanti pokok-pokok doanya ada sekitar 14 ya. Kita akan menyanyikan lagu mampirlah doaku dulu ya. Yesus
doa syafaat pada malam hari ini ada sekitar 14 ya. Saya akan mendikte untuk 1, 2, 3 nomor. Kita akan ini turun sedikit satu lagi, hilang ya berarti ya. Ya, naik ke atas lagi. Nah, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur atas Bapak Ibu Adwin Purwantoro ya, dan Ibu Sartini yang sudah sembuh kembali, yang mengucap syukur untuk kesembuhan Bapak Pendeta Charles Kristano juga. Terus yang ketiga, kita berdoa untuk kestabilan kesehatan jemaat yang lansia. Ya, Ibu Suraji, Ibu Marurung, Ibu Tabarat, Bapak Ibu Dani Pribadi, Bapak Sutarno, Bapak Ibu Kasianto, Ibu Govince, Ibu Vin Hanafi, Ibu Lili Kesanto, Ibu Sumaryati, dan Ibu Ana. Nanti kita akan doakan bersama-sama, nanti untuk selanjutnya saya akan mendetail lagi ya. Mari kita berdoa untuk 3 poin nomor doa syafaat 1, 2, 3 ini ya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Untuk doa syafaat yang berikutnya, poin keempat yaitu kondisi kesehatan untuk semua jemaat di KMI Pengharapan, untuk kesehatan Bapak Endratmo, Saudara Yesi, Bapak Stefanus, adik Ibu Priscila, kestabilan emosi Bapak Indro, ya ayah dari Penatua Priscila, serta kesehatan Bapak Andi Gimulia, jemaat dan saudara yang sakit, untuk kakak saya, ya juga yang terpapar COVID, yaitu papa dan mama mertua serta kakak ipar Bapak Martin Rio Prakarsa, satu keluarga. Ya, ini ada berita tadi mamanya mertua dan kakak iparnya sudah sembuh ya, tinggal papanya terus didukung dalam doa. Juga untuk satu keluarga bubunya Bapak Andi, Bapak Handi ya, suster dan pembantu rumah tangganya. Doakan baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada yang diisolasi mandiri ya. Kesempurnaan kesehatan kaki Dr. Maria Noviani ya, Ibu Vivi, anaknya Pak Alep. Pemulihan saudari Aurel dan saudara Adriel yang tulang punggungnya mengalami skoliosis. Tuhan kiranya memulihkan melalui terapi, latihan dan alat medis yang digunakan.
dan untuk kondisi kesehatan para hamba Tuhan, kesehatan para pengerja, GKMI Pengharapan dan keluarga, Pendeta Emeritus Aristarkus Soekarto yang dirawat di Rumah Sakit PIK, dan Pendeta Billy, hamba Tuhan GKMI Surabaya, karena tumor kelenjar air liur dan istrinya juga kena kanker payudara. Poin yang keenam yaitu untuk Bapak Samuel Budianto, orang GIA ya, Raja Wali yang kanker lidah yang menjalar ke getah bening, sudah stadium 4. Untuk Pendeta Samuel Suwarno yang sakit kankernya kambuh kembali. Ya ini perutnya ya, yang di perut ya. Pemulihan Pendeta Parjono Abednego pasca mengalami stroke pada kaki dan tangan kiri. Stabilan kesehatan Pendeta Sumardi Setrakarya, juga untuk Bapak Ibu Pendeta David Srianto, Bapak Susilo, anak Bapak dan Ibu David Srianto yang terpapar COVID dan dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu. Juga istri Bapak Susilo dan anak-anaknya yang isolasi mandiri di rumah. Jadi ini satu keluarga juga ya yang kena ya. Kita berdoa untuk yang poin 4, 5, 6 dulu ya, yang tadi ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bisa lihat di layar juga ya berdoanya. Ralat Yul. Ya. Itu bukan Martin Rio Perkasa. Pak Martin aja. Oh, Pak Rio Martin. Perkasa itu Michael. Oh, nah ini Martin kakaknya Michael kan? Adiknya Michael kan? Ya. Iya. Iya, namanya Martin Rio Perkasa, betul. Hah? Namanya Martin Rio Perkasa. Ya. Bukan Michael. Iya. Michael Rio Perkasa Kakak dan adik Martin ini, Bu. Perkasa. Ya, ini kakak adik. Ya, minta tolong didoakan ya, kita bersama-sama doa.
Untuk nomor doa, pokok-pokok doa selanjutnya yaitu jemaat yang mempersiapkan pernikahan, Saudari Brenda, Saudari Nadia Loveta, ya, dan Saudara Christian. Berdoa untuk anak-anak sekolah yang belajar secara online, yaitu mahasiswa-mahasiswa juga yang UAS dalam minggu ini dan minggu depan, yaitu Saudari VV, dan kelas 3 SMA yang ujian praktek dalam minggu ini dan minggu depan, Saudari Tania. Kelas 3 SMP yang ujian praktek dalam minggu depan, yaitu Gerard. Yang ke-9, anak-anak yang studi di luar negeri, yaitu Ben, juga untuk Jason, juga untuk Priscilla Tanujaya, dan Saudara Justin. Kita berdoa untuk 3 poin itu ya. Yang nomor 7 dan 8 boleh dikelihatin. Nah, mari kita doakan bersama-sama. Untuk doa syafaat poin ke-10 dan ke-11 dan 12, ya, jemaat yang berada di luar kota, Pentua Priscilla dan Ibu Ati yang ada di Makassar, Saudari Tiffany yang ada di Sidoarjo, Tiffany di Sidoarjo, dan kegiatan minggu Komsel, pembinaan warga jemaat, pelayanan kebaktian minggu dan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pak Pendeta Edi SS pada tanggal 7 nanti. Kita akan berdoa sekalian ya, berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang menghadapi pandemi virus corona, ya, untuk pemulihan perekonomian seluruh rakyat dan pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis, mengucap syukur tersedia obat-obat vaksin, dan doakan supaya dapat segera didistribusikan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kita akan doakan bersama. Ini yang terakhir ya, satu lagi ya. Nah, untuk bencana sekalian ya, untuk gunung berapi, mengalami gempa bumi serta wilayah terkena banjir dan longsor. Ya, kita akan doakan bersama. Slide-nya boleh dinaikin juga untuk bisa diingat. Yang ke-13 ke-12 ya. Kita doakan bersama. Setelah itu nanti terakhir saya minta tolong Bu Rita ya untuk menutup persekutuan doa malam ini. Nanti saya akan memimpin untuk doa Bapak terima kasih. Ya, kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk doa-doa yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang kami naikkan, dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Rini, untuk Bu Bambang, Bu Liana, Ibu Yuliana, Ibu Sumaryati, Ibu Hana, Ibu Ruth, Ibu Melisa, Mbak Dwi, Ibu Sani, Ibu Marcella, Ibu Lili, Ibu Dani, Ibu Hendra, Ibu Ratmi, untuk Bu Wanda, Bu Winda, Bu Retno, Bu Lucy, Bu Monica, dan Mbak Ati. Kami bersyukur mereka boleh bergabung bersama di ibadah koper ini. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih karunia-Mu kepada mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, karena mereka akan dipuji-puji. Itulah firman Tuhan yang ada di dalam Amsal ya Tuhan. Kami saat ini berdoa kiranya mereka bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, cucu, menantu, orang tua, saudara-saudara mereka, kiranya Tuhan yang melingkupi mereka, Tuhan yang melindungi mereka dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam virus. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Tuhan memberkati dari setiap pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan yang mendengar setiap pergumulan mereka dan kerinduan mereka. Tuhan yang menjawab. Berikan mereka kekuatan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang mereka rindukan, di dalam setiap pergumulan yang mungkin saat ini mereka hadapi, yang belum terjawab ya Tuhan. Ajar mereka untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, Allah, Sang sumber kekuatan dan sumber jawaban doa bagi setiap kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang terus ada di dalam hati mereka, yang terus menguatkan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka boleh terus teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, dan terus berbuah-buah. Hidup mereka boleh memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk Ibu Yuliana yang sudah Tuhan pakai, memimpin kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan doa kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.